Bani sendiri ngelihatnya gimana sih? Mungkin outlook-nya 3 tahun ke depan? 3 tahun ke depan ya. Ya memang kita harus selalu optimis. Karena kenapa? Bukan hanya tidak berdasar, tapi data yang menunjukkan bahwa perkembangan kripto Indonesia itu cukup menjanjikan. Kalau kita lihat dari data suatu lembaga ya, Chainalysis pernah mengeluarkan data. Adopsi rate Indonesia di tahun ini peringkat 7. Di seluruh dunia kita peringkat 7. Kalau tidak salah di tahun 2021 ya mungkin ya, itu masih peringkat 20-an. Apa 2022 gitu. Itu masih peringkat. Jadi luar biasa adopsi rate-nya, adopsi rate untuk aset kripto ini. Dan populasi Indonesia, kalau kita bicara sekarang yang menjadi konsumen itu di level 16 juta, 18 juta, jumlah penduduk kita itu masih di-compare dengan jumlah penduduk kita masih jauh. Jadi room untuk mendapatkan pemain di kripto masih banyak. Upside-nya masih banyak. Jadi kalau kita bicara penduduk Indonesia kan udah hampir 300 juta lah. Kita ambil 20%-nya aja, ya itu kan masih 60 juta gitu. Sedangkan kita masih belum sampai 20 juta. Jadi masih banyak potensi yang bisa diambil. Nah, dengan data-data ini ya kita pastinya optimis. Dan juga Indonesia karena sudah menjadi ekosistem kripto yang teregulasi, ini kita malah optimis bahwa ini menjadi daya saing yang cukup baik buat Indonesia terhadap perdagangan kripto di global. Karena kenapa? Di Indonesia, di pasar kripto yang teregulasi, kita mengalami kenaikan. Kalau secara kuartal aja itu bisa 25,6% kita mengalami kenaikan. Walaupun di global yang pasarnya tidak teregulasi seperti Indonesia itu mengalami penurunan 2,5%. Jadi berbandingnya cukup jauh. Kita mengalami kenaikan 25% lebih, di global malah mengalami penurunan. Kita bisa menarik kesimpulan adalah masyarakat Indonesia sudah semakin nyaman dan juga mungkin investor asing sudah semakin nyaman untuk membeli atau menjual aset kripto di Indonesia. Karena sudah lengkap ekosistemnya, regulasinya sudah baik, sudah bisa memberikan kenyamanan untuk kepastian usaha dan kepastian investasi dibanding dengan global. Jadi tren ini yang kita lihat bahwa harusnya nanti ke depannya malahan saya optimis Indonesia bisa menjadi regional hub lah di Asia Tenggara ini. Oke. Untuk perdagangan aset kripto. Iya, kalau misalnya dilihat dari perkembangannya segitu ya Pak ya. Room for growth-nya masih banyak banget gitu ya. Masih banyak, potensinya luar biasa. Oke, Indonesia itu bisa jadi hub kripto di Asia Tenggara. Nah, mungkin untuk mencapai mimpi itu Pak, apa sih syarat-syarat yang mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu gitu ya, agar kita bisa mencapai mimpi tersebut? Ya, tentunya pasti daya saing. Karena kripto itu kan aset global. Dimanapun bisa membeli aset yang sama. Aset kripto A bisa dibeli mau di Singapura, di Dubai, di Indonesia segala macam. Nah, yang kita harus perhatikan adalah bagaimana daya saing perdagangan aset kripto di Indonesia. Apakah mahal? Kalau mahal, tentunya orang akan memilih di negara lain karena ini pasti berkaitan dengan bagaimana ada fee yang berkaitan dengan transaksi perdagangan aset kripto, ada pajak, ada segala macam. Jadi ini sangat berkaitan. Kita harus, sebetulnya kita Indonesia sudah terdepan mengenai regulasi untuk aset kripto. Jadi itu sudah membuat nyaman. Tapi daya saing untuk mahal murahnya membeli aset kripto Indonesia itu yang salah satu faktor. Lalu yang kedua adalah ketersediaan produk. Jadi kalau produk di global sana luar biasa banyak sekali, di Indonesia tidak ada, pasti kan orang kalau mau beli itu nyarinya akhirnya keluar. Tapi kalau itu ada di Indonesia, harusnya mereka akan lebih nyaman beli di Indonesia. Jadi
inovasi-inovasi produk atau variasi produk itu harus diperkaya juga. Yang ketiga adalah regulasi ini tidak bisa berhenti. Regulasi ini harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan tren market segala macam. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor untuk kita bisa menuju menjadi ya kita bilang regional hub lah di Asia Tenggara untuk aset kripto.